Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali. Mudah-mudahan diskusi kali ini terus menambah pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan yang menarik bagi kita. Kali ini kita akan berbicara mengenai nilai ekspektasi dan varians untuk variabel acak yang mengikuti distribusi Bernoulli dengan menggunakan metode Moment. Sebelumnya, jangan lupa kita terus berdoa dengan disertai niat yang kuat untuk mencari pemahaman ilmu yang kita pelajari ini. Nah, teman-teman, kalau ingin tahu tentang distribusi Bernoulli, silahkan dilihat di video yang lain. Ada penjelasan yang lebih detail lagi. Nah, sekarang selintas saja saya tunjukkan bahwa PMF atau probability mass function dari distribusi Bernoulli itu bentuknya adalah peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X untuk X berharga 0 atau 1. Jadi hanya ada dua kemungkinan saja nilai dari variabel acaknya. Atau dalam bentuk lain ada juga yang menuliskan dalam bentuk peluang X sama dengan X sama dengan P untuk X sama dengan 1 dan 1 min P untuk X sama dengan 0 dan 0 untuk kondisi lainnya. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa distribusi Bernoulli ini adalah distribusi yang paling sederhana untuk fenomena yang kita amati. Nah, jadi bentuknya bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, bagaimana kita akan menghitung nilai ekspektasi dari distribusi Bernoulli dengan menggunakan metode Moment? Ingat teman-teman sekali lagi bahwa rumus untuk ekspektasi X atau biasa dituliskan E dalam kurung X yaitu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali peluang X sama dengan XI. Kenapa kita pakai rumus ini? Ingat, ini adalah rumus untuk variabel acak diskrit, dan karena distribusi Bernoulli ini merupakan bagian daripada distribusi variabel acak diskrit, jadi rumus perhitungannya akan menggunakan rumus ini. Nah, ingat teman-teman, untuk penekanan kembali, ekspektasi itu apa sih sebenarnya? Ekspektasi itu dalam istilah lain sama saja dengan nilai rata-rata atau mean. Jadi ini menggambarkan nilai rata-rata atau pola kecenderungan umum yang dimiliki oleh variabel acak tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang dengan peluang X sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X untuk X sama dengan 0 atau 1, maka kita dapat menunjukkan bahwa ketika X yang berharga 0, maka bisa kita substitusikan menjadi peluang X sama dengan 0. Berarti P pangkat 0 kali 1 min P pangkat 1 min 0. Ya, sederhana, lihat saja rumus ini dan kita tinggal substitusikan. Berarti ini sama dengan P pangkat 0 ini berharga 1 dan 1 min P nya sekarang jadi pangkat 1 karena 1 min 0 adalah hasilnya 1. Berarti sama dengan peluang X sama dengan 0 adalah 1 min P. Yang kedua, untuk X sama dengan 1, mari kita substitusikan jadi peluang X sama dengan 1 ini sama dengan P pangkat 1 kali 1 min P pangkat 1 min 1. Jadi dengan demikian ini sama dengan P kali 1 min P pangkat 0. Bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 akan berharga 1. Jadi sekarang sama dengan P kali 1. Jadi peluang X sama dengan 1 adalah P. Teman-teman, berdasarkan hasil yang kita peroleh adalah peluang X sama dengan 0 adalah 1 min P dan peluang X sama dengan 1 adalah P. Kemudian kita substitusikan ke sini untuk mencari nilai ekspektasi X-nya. Berarti ekspektasi X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2. XI kali peluang X sama dengan XI. Kenapa ini 1 sampai 2? Karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi sama dengan X1 kali peluang X sama dengan X1 ditambah X2 kali peluang X sama dengan X2.
X1-nya 0, berarti 0 kali peluang X sama dengan 0 ditambah X2-nya 1, berarti 1 kali peluang X sama dengan 1. Sama dengan 0 kali. Nah, untuk X sama 0 tadi peluangnya adalah 1 min P, berarti 0 kali 1 min P ditambah untuk X sama dengan 1, peluangnya P berarti 1 kali P. Jadi ini 0 ditambah P, maka kita peroleh ekspektasi X-nya sama dengan P. Jadi nilai rata-rata untuk variabel acak yang berdistribusi Bernoulli ini harganya atau nilainya adalah sama dengan P, yaitu sama dengan peluang itu sendiri. Peluang apa? Ya, peluang observasi yang ingin kita amati. Nanti di contoh akan kita tunjukkan. Jadi sekali lagi bahwa nilai ekspektasi X-nya adalah sama dengan P. Kemudian untuk menghitung varians, teman-teman, kita akan tetap mengambil nilai tadi, yaitu ekspektasi X sama dengan P. Dan ingat, ketika kita akan menghitung nilai varian dengan menggunakan metode Moment, rumusnya adalah varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Kita sudah memiliki ekspektasi X-nya sebesar P, berarti sekarang kita tinggal mencari nilai ekspektasi X kuadrat. Kita lihat ekspektasi X kuadrat rumusnya adalah sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat kali peluang X sama dengan XI. Oke, jadi ekspektasi X kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 XI kuadrat kali peluang X sama dengan XI. Jadi sekali lagi I sama dengan 1 sampai 2 yang digunakan karena kita hanya memiliki dua kemungkinan nilai variabel acaknya. Berarti kita uraikan, ini X1 kuadrat kali peluang X sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat kali peluang X sama dengan X2 sama dengan X1-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat kali peluang X sama dengan 0. Ditambah X2-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat kali peluang X sama dengan X2. Kalau kita selesaikan, berarti sama dengan 0 kali, tadi peluang X sama 0 adalah 1 min P, berarti 0 kali 1 min P ditambah 1 kali P, karena peluang X sama 1 adalah P. Kita selesaikan lagi, berarti 0 ditambah P. Jadi kita peroleh ekspektasi X kuadratnya sama dengan P, sama dengan hasil ketika kita mencari nilai ekspektasi X tadi. Sehingga dengan demikian sekarang kita bisa selesaikan atau bisa kita cari nilai varian X-nya, yaitu ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan, kita peroleh ekspektasi X kuadratnya P, berarti dikurangi dengan ekspektasi X-nya juga P, tapi dikuadratkan, berarti ini sama dengan P dikurangi P kuadrat, atau ini sama dengan varian X-nya adalah P kali 1 min P. Jadi ingat teman-teman, untuk variansnya adalah P kali 1 min P. Sedangkan tadi untuk ekspektasi X-nya adalah berharga P. Nah, teman-teman, sebagai summary berarti ketika kita memiliki distribusi Bernoulli, untuk nilai ekspektasi dan variansnya adalah sebagai berikut. Ini adalah PMF atau probability mass function dari distribusi Bernoulli. Peluang X sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X untuk X sama dengan 0 dan 1. Sedangkan dalam bentuk penulisan lain bisa saja dituliskan seperti ini. Peluang X sama dengan X sama dengan berharga P apabila X sama dengan 1. Berharga 1 min P untuk X sama dengan 0 dan berharga 0 untuk lainnya. Tadi sudah kita hitung bahwa ekspektasinya adalah berharga P atau ekspektasi X sama dengan P, dan variansnya tadi adalah sama dengan P kali 1 min P. Nah teman-teman, mari kita lihat untuk lebih memahamkan kita atas nilai ekspektasi dan varians ini. Lihat soal berikut, contoh. Misalkan variabel acak X menyatakan kejadian seseorang mengalami demam setelah divaksinasi mengikuti distribusi Bernoulli dengan peluang
mengalami demamnya adalah sebesar 0,20. Tentukan nilai ekspektasi dan varians dari variabel acak X tersebut. Kita ketahui dari soal, berarti kalau kita misalkan X sama dengan 1, artinya kejadian kita untuk mendapatkan orang yang demam setelah divaksinasi adalah sukses. Berarti terjadi demam. X sama dengan 0 artinya pengamatan kita gagal atau kita tidak menemukan orang itu demam setelah divaksinasi. Dari soal juga diketahui bahwa P terjadinya demam adalah 0,20. Dengan demikian, kita memiliki PMF sebagai berikut. Berarti peluang X sama dengan X sama dengan 0,2 untuk X sama dengan 1. Kemudian sama dengan 0,8 untuk X sama dengan 0 dan 0 untuk lainnya. Dalam hal kita akan menentukan nilai ekspektasinya, ingat tadi bahwa ekspektasi X itu berharga P atau sama dengan P. Maka karena P-nya di sini 0,20, maka ekspektasi X-nya pun adalah 0,2. Maka besar kemungkinan kita akan menemukan orang yang mengalami demam setelah divaksinasi adalah 0,20. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kita menentukan nilai varians dari variabel acak X tersebut. Ingat tadi bahwa varian X ini sama dengan P kali 1 min P. Ingat P-nya adalah 0,2, berarti ini adalah 0,2 kali 1 min 0,2. Berarti sama dengan 0,2 kali 0,80. Atau dengan demikian maka kita peroleh varian X-nya adalah 0,16. Jadi ini sudah terjawab dan kita sudah bisa menemukan nilai ekspektasi dan varians dari variabel acak X yang terkait dengan kejadian demam setelah divaksinasi yang besar P-nya adalah 0,20. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau memang teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara demikian, ilmu yang kita peroleh ini barokah buat kita semua dan pemahaman kita semakin lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.